Jembatan yang memprihatinkan. Fasilitas kayak gini cuma salah satunya yang dimiliki sama warga di sini untuk menuju ke ladang mereka. Fasilitas kesehatan yang rusak. Udah ngomong terus ke desa pun, ke pemerintah, ke Pak Camat, sudah. Inilah kondisi warga di pelosok desa. Mereka bukan hanya melawan kekurangan materi, namun juga melawan ketidakadilan yang sering dilupakan. Mari kita saksikan di Indonesiaku. Desa dengan cakupan wilayah lebih dari 4.300 hektar di ujung Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak menjadi tujuan kami. Perjalanan dimulai dari pusat desa Gunung Gede. Kami langsung disambut jalan yang sempit dan terhimpit lereng tebing. Usai melintasi jalan yang penuh rintangan, dengan menghabiskan kurang lebih 2 jam waktu tempuh, kami akhirnya sampai. Pemanfaatan tanaman juga dilakukan terhadap kelapa. Hari ini saya mengikuti kegiatan keluarga Pak RT mengambil buah kelapa di seberang pemukiman. Pemandangan tak biasa terlihat dari jembatan yang sudah penuh karat ini. Berada di atas aliran sungai, jembatan gantung ini menjadi jantung bagi masyarakat kampung Bangkono. Akhirnya sampai juga di ujung jembatan. Waduh, pas papasan sama orang, itu lumayan banget ya, ngeri. Kapasitas jembatan ini kayak nggak mumpuni untuk banyak orang gitu. Dan ini kalau bisa dilihat pegangan kanan kirinya juga udah jarang banget. Fasilitas kayak gini cuma salah satunya yang dimiliki sama warga di sini untuk menuju ke ladang mereka. Pohon kelapa langsung dipanjat oleh Pak Sudarna dan adiknya. Kelapa menjadi tanaman yang tumbuh subur tanpa memerlukan perawatan apapun. Pemanfaatan buah kelapa dilakukan oleh warga dengan mengambil jenis kelapa tua. Usai terkumpul, kelapa yang sudah berwarna kecoklatan ini biasa diolah menjadi minyak. Keluarga Pak Sudarna sejak lama menjual minyak kelapa kepada warga sekitar. Minyak kelapa dikenal memiliki banyak manfaat yang dicari banyak orang. Sebuah potensi yang sebetulnya bisa menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Lagi-lagi harus tersungkur. Bertani, hasil bertani itu dijual di sini kan tidak ada harga gitu. Karena akses jalannya gitu tidak mencukupi atau tidak bisa dilalui roda 4 gitu. Kalau ongkos itu, kalau hasil panen mau dijual, yang beli itu harga misalkan di sini 3.000, kepotong ongkosnya 2.000. Tinggal mana hasil panen yang dinikmati oleh itu petani gitu ya. Iya, inilah kenyataan yang dihadapi masyarakat terpencil hampir di seluruh pelosok Indonesia. Di mana letak kesejahteraan bagi para petani di pedalaman? Di mana lafal kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Potret tanaman yang menjadi pagar dan mengelilingi sawah ini rupanya dijadikan lauk oleh masyarakat di kampung Bangkono. Saya mengikuti kegiatan warga mengambil tanaman tebu telur di tepian sawah. Bukan tanaman tebu yang kita tahu untuk diminum, melainkan jenis sayuran yang mungkin terdengar asing di sejumlah daerah di Indonesia. Tebu telur merupakan pucuk bunga dari tanaman spesies tebu. Tanamannya memiliki bentuk daun seperti daun panjang yang tajam. Ternyata yang diambil itu bagian tangkai tengahnya.
Kalau orang sini menyebutnya adalah tiu endok ya teh ya, atau tebu telur. Nah, ini tuh daunnya lumayan tajam, jadi nggak bisa sembarangan juga main ambilnya. Kita masih pilih-pilih dulu ya teh ya, mana yang bisa diambil lagi. Lagi-lagi akses jalan yang tak mumpuni menjadi kendala besar bagi masyarakat. Jika dijual kepada sesama warga kampung, harga sayuran ini hanya bernilai Rp2.000 satu ikat. Sementara di pasar, harga tebu telur paling rendah berkisar Rp5.000 per ikatnya. Kalau yang saat ini kita dapat itu lagi sedikit ya sekarang? Iya, sekarang kan musim kemarau gitu ya. Terus panennya itu gak kayak musim hujan. Oh, gak banyak, cuma buat dimakan di rumah aja. Kita mah di sini mah pokoknya mah paling utama itu jalan kan. Terus kalau misalnya ke pasar kan jauh. Dari sini mah harga segini, nyampe ke pasar mah gitu kan. Jadi gimana sih, itu paling utamanya jalan. Itu doang. Seusai dari kebun, kami langsung mengolah tiwu endok bersama dengan beras yang sudah ditumbuk. Saat dikupas, tanaman tebu telur terlihat seperti telur ikan yang memiliki tekstur lembek. Tak memakai bumbu masak, tebu telur kemudian langsung direbus, sementara beras ditanam. Di balik tampilannya yang sederhana, tebu telur dapat memelihara kesehatan tulang karena memiliki kandungan fosfor. Endoknya ini setelah direbus ada sedikit manis gitu ya Bu ya. Padahal nggak pakai bumbu yang macam-macam gitu. Tadi kan pakai bumbu sederhana, nggak pakai bumbu apa-apa malah ya. Kayak gini ternyata rasanya, dan di sini sudah umum untuk dijadikan lauk atau sayuran. Dari aliran sungai yang mengelilingi kampung, terdapat sebagian kecil masyarakat yang mencoba peruntungannya. Keluarga Pak Odi yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun di kampung ini mencari ikan di sungai untuk dijual. Faktor alam tak menentu menjadi kendala tersendiri bagi Pak Odi. Dirinya bisa menghabiskan waktu seharian penuh di sungai dengan hasil tangkapan kurang memadai. Oh, ini dimasukin nanti jual harga per gelas. Ya. Berapa Bu per gelasnya? 5.000. 5.000. Wah, jadi cara menjualnya itu ke tetangga-tetangga dijual per gelas rupanya, dan harganya cuma Rp5.000 ya Bu ya. Murah banget Pak, kan nyarinya susah. Susah ya. Kalau lamun per loba laukna itu menang loba, menang 4 gelas, 5 gelas. Lalu kalau laukna kali menang 1 gelas, 1/2 gelas gitu susah. Hayang ieu menurut tema jalan, hayang dibangun ku pemerintah. Atuh nu ya nu meriskin hayang disumbang he. Urang mun tama jajan sehari-hari ge ripuh. Keseharian masyarakat di Desa Gunung Gede dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang mau tak mau harus tetap dijalani. Mereka hanya ingin didengar. Ya, harapan itu masih tetap ada. Asa untuk maju dan menanamkan angan agar suatu hari mereka bisa bangkit dari segala keterpurukan. Bahwa saya itu punya mimpi ke Pak Kapus juga bahwa harus pelayanan di sini itu harus optimal, pelayanan prima. Angka kelahiran bayi di Kabupaten Lebak menjadi nomor 2 yang paling tinggi seprovinsi Banten. Badan Pusat Statistik Banten merilis angka 2,21% persentase kelahiran bayi meningkat pada 2024 di Kabupaten Lebak. Sementara masyarakat yang tinggal jauh dari pusat peradaban masih belum mendapat pemerataan fasilitas persalinan. Di Desa Gunung Gede, seorang paraji atau dukun beranak masih eksis di kalangan ibu yang hendak melahirkan.
karena mereka jauh dari lokasi atau fasilitas kesehatan, jadinya nggak ada, susah ya Bu ya, di sini mau panggil petugas kesehatan juga nggak ada sinyal. Masyarakat masih mempercayakan kepada seorang paraji atau dukun yang membantu persalinan. Ini udah interaksi kedua. Oh gitu? Iya. Udah waktunya? Iya, udah waktunya. Sebelum memulai aktivitas, sang paraji memberi air sakti kepercayaan leluhurnya yang sudah diberi jampe-jampe. Air tersebut dimarwahkan sebagai doa agar anak bisa terlahir sehat dan selamat. Sementara, warga mengaku mempercayai tenaga paraji karena tradisi yang sudah melekat turun-temurun. Selain itu, biaya persalinan yang dianggap lebih murah dibanding rumah sakit. Ibu hanya meraba aja gitu? Ya, dipegang-pegangin perutnya. Terus kalau udah mau mau melahirkan, ya itu kepalanya di bawah. Oh, udah tahu nih posisi kepala bayi di bawah. Tinggal apa yang ngedennya aja gitu Bu. Ibu pernah nggak menemukan, maaf ya Bu, mungkin kondisi bayinya tidak normal gitu, terus itu ada solusinya mungkin dari Ibu atau biasanya gimana sih Bu? Ayah solusinya di jampean. Oh. Jampe, alhamdulillah ada bayi benangna. Tapi Ibu pernah menemukan yang bayinya dalam kondisi tidak normal? Iya, ada. Ada? Yang cacar ya. Oh. Terus lalu bagaimana Bu? Itu di rajah, habis itu sembuh, alhamdulillah. Sembuh? Iya. Masyarakat desa Gunung Gede pernah digegerkan dengan proses persalinan di tengah jalan. Semua itu terjadi karena minimnya fasilitas kesehatan dan akses jalan yang sama sekali tak memadai. Kesulitan lainnya terjadi dalam aspek kesehatan di desa Gunung Gede. Miris, inilah satu-satunya bangunan fasilitas kesehatan milik desa. Puskesmas pembantu yang semestinya menjadi tumpuan ketika masyarakat sakit, kini hanya berdiri sebagai bangunan rusak yang sudah bobrok. Bangunan ini sudah lama tak berfungsi sedianya. Ini kalau dilihat, ini kayunya itu merupakan penyanggah bagian atap. Artinya bangunannya memang sudah rubuh dan keropos dan sangat tidak layak sebagai bangunan fasilitas kesehatan. Masyarakat dan para petugas kesehatannya hanya menginginkan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi mereka. Faktor alam menjadi penyebab rusaknya bangunan karena tak ada perawatan yang dilakukan. Rupanya permasalahan tanah yang digunakan sebagai lokasi berdirinya pustu menuai problem yang tak kunjung memetik solusi. Status tanah di luar kewenangan pemerintah desa menjadi kendala besar hingga bangunan ini terabaikan begitu saja. Ini saya punya mimpi besar di sini, udah ngomong terus ke desa pun, ke pemerintah, ke Pak Camat, udah ngomong bahwa saya itu punya mimpi, ke Pak Kapus juga, bahwa harus pelayanan di sini itu harus optimal, pelayanan prima. Mimpi besar tenaga kesehatan desa Gunung Gede seharusnya menjadi sesuatu yang sudah semestinya. Namun di sini hanyalah angan-angan yang seolah sulit digapai. Kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar, terutama kami daerah yang paling terjauh gitulah, dari kantor kecamatan yang kurang lebih 21 kilo, ke kabupaten 200 kilo lebih, bahkan sampai ke provinsi 300 kilo lebih. Sementara dengan akses jalan seperti itu, kesehatan kalau kita lihat gitu kondisinya sudah memprihatinkan itu. Kondisi pustu. Harapan kami Pak, untuk ibu bersalin ada tempat selama inap seperti itu, atau misalnya ada fasilitas yang bisa mendukung ya, melayani kesehatan yang sifat-sifat dasar aja gitu punya. Potret ironi yang dihadapi desa Gunung Gede hanyalah satu contoh kehidupan terisolir dari beberapa desa lain yang masih menyandang status desa tertinggal di Kabupaten Lebak. Tak hanya dirasakan warga Gunung Gede, kondisi yang sulit juga dirasakan warga Mekarsari. Inilah desa Mekarsari, memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4.500 jiwa, berpenghasilan dari hasil tani dan kebun.
Padi, pisang, dan kayu albasia menjadi sumber penghasilan utama mereka. Di sini, pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi mereka. Perjalanan ke kebun durian cukup jauh, sekitar 4 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Setelah berjalan kaki sekitar 2 jam, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Aduh. Aduh, licin banget, Bu. Ya, setelah menempuh perjalanan hampir 4 km, kami telah sampai di perkebunan durian. Dan setelah ini saya akan mengikuti aktivitas para warga di sini untuk memetik duriannya. Pohon durian yang tumbuh di sekitar sini adalah milik beberapa warga. Salah satunya Pak Rosid. Durian berjenis mentega ini banyak ditanam warga Mekarsari. Selain memiliki buah yang banyak, rasanya juga manis. Berada di kampung Cikaret, pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 7 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Usia produktif pohon durian hingga 80 tahun. Ini dia hasil panen durian warga Mekarsari. Mereka biasa menyebutnya dengan durian jenis matahari ya, Bu ya? Iya. Saat musim kemarau, sebatang pohon durian bisa menghasilkan hingga 600 buah. Namun di musim hujan seperti saat ini, banyak bunga durian gugur hingga hanya sekitar 200 buah saja yang bisa dipanen. Saat panen, warga biasanya menurunkan durian dengan cara dikerek agar tidak rusak karena jatuh dari ketinggian. Setelah durian ini tadi kita panen, sebelum melakukan tahap penyortiran, dibersihkan dulu dari tali-tali rapia yang tadi bekas diikat di atas pohon, ya Pak ya. Tak hanya berpangku tangan, para ibu di kampung Cikaret terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Salah satunya Bu Herti. Sebagai buruh petani durian ini, berapa sih Bu upah yang Ibu dapat? Kalau di jam 8.000 per jam. Kalau lagi banyak panennya ya dikasih bayar 30.000 per hari. Dan itu dilakukan panennya berapa kali dalam sebulan? 2 kali, minimal 3 kali. Jadi sebulan hanya dapat 60.000. Iya. Emang cukup Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang cukup ya nggak cukup ya cuma dicukupin aja. Kalau lagi nggak musim panen durian, Ibu ngapain aja Bu? Dari kerjaan yang lain aja. Ibu pernah nggak sih dapat bantuan dari pemerintah? Belum pernah. Bantuan berupa apa aja yang emang Ibu butuhkan? Ya seperti sembako, ya uang, itu seperti yang lainnya aja ya. Nah, di sini rata-rata juga memang nggak dapat bantuan ya Bu? Nggak dapat, ya nggak merata aja gitu. Inilah potret buruh serabutan. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus terus mencari pekerjaan seusai masa panen durian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih sulit. Tak hanya buruh, para petani durian pun turut menjerit. Selain harga yang mahal, pupuk sulit didapat di pasaran. Akibatnya, buah durian semakin berkurang. Salah satunya Pak Rosid. Ini kesulitan yang Pak Rosid selama 15 tahun alami itu apa aja Pak? Banyak sih keluhannya Bu, kadang-kadang saya membawa ibu-ibu petani buat pekerja durian. Iya. Yang kesulitan itu di musim panen, apalagi sebelumnya kekurangannya akses membawa pupuk. Pupuk itu udah dibikin ada kartu tani sama pemerintah, tapi kadang kartu taninya bawa pupuknya gak ada di gudang. Itu kesulitannya. Kita waktu pupuk sebagai petani, ternyata pupuknya gak ada di gudang. Masih nunggu lama berapa minggu, akhirnya nggak kena sasaran pupuk itu. Apalagi akses jalan sebagian kan kelihatan sama ibu. Oh iya. Jalanan masih licin, apalagi musim hujan. Ditaruh di sana ojek, sampai ke kebunnya dipikul. Berarti ongkos kita sebagai petani keluhannya double itulah. Setelah dilakukan penyortiran, semua buah dimasukkan ke dalam karung agar lebih mudah diangkut pakai ojek motor. Saya
saya akan mencoba mengikuti Kang Ojek ini untuk sampai ke pengepul. Sulitnya akses jalan, ojek motor menjadi satu-satunya transportasi untuk mengangkut hasil panen mereka. Sekitar 5 km menuju ke tempat pengepul yang berada di Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya. Meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin, namun mereka tidak punya pilihan lain karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya akses keluar Desa Mekarsari untuk menjual hasil tani mereka. Sakit banget kakinya. Kena duri-durian. Ya, untuk sampai ke pengepul sekitar 500 meter lagi ya, Kang ya. Lelah sudah pasti. 5 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Harga durian di sini dipatok 18 sampai 20 ribu rupiah saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya menghargai 10 hingga 12 ribu rupiah per buah durian. Terletak di ujung timur Kecamatan Naringgul, Desa Mekarsari memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Penghasilan lain warga bersumber dari penjualan kayu, mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albasia, salah satunya Pak Usep Aki. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jenjing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Ya, untuk melakukan pemotongan kayu albasia ini tidak memerlukan waktu yang lama dikarenakan kayunya memang lunak. Ya, setelah ini kami akan melakukan pemotongan berdasarkan ukuran. Usia pohon albasia bisa ditebang 5 sampai 7 tahun. Namun tak jarang pohon albasia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Saat ini dilakukan pengukuran untuk memotong kayu albasia ini. Berapa meter, Pak? 2,5 meter. Ini ya, Pak ya? Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok kurang lebih Rp500.000 per kubik. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Mana, Pak? 1, 2, 3. Kesulitan yang Bapak alamin tuh apa aja, Pak? Terutama angkutan, terutama lagi kalau di sini kan jembatannya ke dasar kali. Terutama di musim hujan, gak bisa nyebrang ke sana gitu. Memang yang diharapkan itu jembatan. Jadi bagi Desa Mekarsari lumpuh kalau tidak ada jembatan. Memang sekarang udah ada, cuman fondasi gitu. Jadi mohon kepada pemerintah segera dibangun. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek engkrek. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan Usep harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Ya, dikarenakan kayu sengon ini tidak cukup lebarnya untuk melewati jembatan gantung, maka kami harus melewati jembatan darurat ya, Kang ya, yang ada di bawah. Oke, lewatnya lewat mana sini? Ya langsung ke sini aja. Ya udah, ayo Kang. Hati-hati, Kang. Akses jembatan gantung tepungan yang hanya selebar sekitar 1,5 meter, kami terpaksa terus melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan darurat yang berada di dasar sungai. Saat hujan tiba, air akan semakin meninggi
jalan darurat kembali tidak bisa dilewati. Akibatnya, warga terpaksa harus menunggu hingga 2 minggu sampai air surut kembali. Ini cukup kuat ini sehari-hari kalau mengangkut lewat sini? Kuat, Mbak. Karena itu pakai bantalan bawahnya. Oh, kalau yang ini pakai bantalan? Kalau terlalu berat ini ngeri, Pak. Aduh, ngeri juga. Susah ini. Juga sih. Ini nggak ada pegangannya juga loh, Kang. Ini hati-hati kalau hujan gede aja udah. Nggak bisa lewat ya? Iya, nggak bisa lewat. Ya, ketika hujan memang benar-benar tidak bisa lewat dikarenakan air sungainya memang naik. Banjir ya, banjir. Ya. Tahun 2021, jembatan beton mulai dibangun. Sayangnya hanya sebatas pondasi di kedua bibir sungai dan hingga saat ini tak kunjung diselesaikan. Hingga kini pun warga hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk membangun jembatan permanen agar memudahkan warga membawa hasil panen mereka ke kota. Tak makan waktu lama, kurang lebih 10 menit, kami pun tiba di tempat penampungan kayu albasia yang terletak di Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur. Akhirnya kita sudah sampai di pengepul dan akan dibongkar. Setelah ini akan dijual ke Tasikmalaya. Tidak hanya harus bergulat dengan kemiskinan di sepanjang kehidupannya, sebagian warga desa Mekarsari juga belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya adalah Kampung Cikaret. Sebuah potret yang ironis memang. Kampung Cikaret yang letaknya tak jauh dari kota Bandung ternyata belum bisa merasakan layanan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik, salah satunya Pak Sumarna. Wah, sepanjang jalan kayak gini, Pak. Ya, memang untuk menuju ke tempat kincir air, jalanannya seperti ini. Harus turun ke bawah dan terjal sekali. Kami harus menuruni lereng yang curam untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak Sumarna. Ia memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir dan dinamo harus sering dikontrol agar putaran dinamo listrik berfungsi baik. Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 5 sampai 8 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga Kampung Cikaret yang berpenghasilan 400 hingga 600 ribu saja per bulan. Nah, Pak, tadi kan yang pertama tahapannya ini penggantian karet ban ya? Iya. Untuk apa, Pak? Untuk buat pengiriman memutarkan ini. Buat pengiriman kincir angin ini ya. Kalau ini? Nanti pemberian oli? Biar listrik ini lah. Biar nggak macet gitu. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Pak Sumarna. Minimal Rp300.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Setelah dilakukan penggantian penbal ini, perputaran kincir airnya memang lebih kencang. Nah, sekarang kita akan melihat apakah listriknya berfungsi atau tidak. Ayo, Pak. Ya, ternyata berfungsi. Ya, alhamdulillah ya, Pak ya. Warga hanya bisa berharap pemerintah mengalirkan listrik selama 24 jam agar membantu mereka dalam melakukan aktivitas di rumah khususnya dan penerangan jalan.
Inilah potret kehidupan warga di pelosok desa yang sehari-harinya harus berjuang dengan kondisi infrastruktur jalan yang sulit, jembatan yang tak layak, dan fasilitas kesehatan yang minim. Mereka seakan berjalan sendiri menghadapi tantangan yang tak mudah namun penuh harapan.